Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Arni Nadira Putri, SPT, Sarjana Peternakan, anggota CGP Angkatan 8 Kabupaten Pesawaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Arni Nadira Putri, Sarjana Peternakan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat Bapak Ibu? Masih ya, walaupun udah siang, walaupun cuacanya hujan dingin, tapi tetap semangat, oke? Iya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi sebagai salah satu tugas dalam kegiatan Guru Penggerak Angkatan 8 yaitu aksi nyata. Untuk kesempatan kali ini yang akan saya paparkan adalah diseminasi dan penerapan budaya positif. Budaya positif mungkin tadi sudah sempat disinggung ya, tentang budaya positif, kemudian tentang Ki Hajar Dewantara. Kira-kira budaya positif menurut pendapat Bapak Ibu sekalian itu yang ada di pikiran itu apa? Senyum, salam. Ya, budaya positif kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu kira-kira budaya positif itu yang seperti apa sih? Disiplin. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab, sopan santun ya. Jadi banyak sekali tindakan disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah ya, budaya positif. Ya mungkin kita tidak menyadarinya. Lanjut. Budaya positif. Budaya positif kalau di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid, kemudian yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi kalau tadi sudah disinggung untuk pembelajaran sekarang, kurikulum merdeka, pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid atau berpihak pada murid. Ya, budaya positif di dalamnya itu ada 6 poin. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dari 6 jenis ini kira-kira apa Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Iya, tentang disiplin positif, kemudian tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Untuk di kegiatan ini di sini saya bukan mengajari atau menggurui atau apa, tetapi di sini untuk kita saling berbagi pengetahuan, saling sharing ya. Jadi supaya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi bagi anak didik kita. Pernyataan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya.
Kemudian yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Tidak. Setuju. Yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Setuju ya. Kemudian yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini maksudnya memberikan penghargaan atau hadiah ya. Kadang ada beberapa guru yang misalnya ngasih hadiah kan ya, kalau muridnya bisa mengerjakan sesuatu. Ya, sebelumnya kita bahas dulu tentang filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam ini termasuk dalam kurikulum Merdeka juga ya, pasti selalu dibahas tentang KHD. Di KHD, menurut KHD, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu pendapat KHD. Dan KHD juga berpendapat bahwa ada dua istilah, jadi ada pendidikan dan ada pengajaran. Ya, ada pendidikan, ada pengajaran. Menurut Bapak Ibu, kira-kira pendidikan dan pengajaran itu sama atau beda ya? Beda ya. Kalau pendidikan kira-kira apa? Kenapa kok beda? Ya katanya beda kan? Pendidikan dan pengajaran itu beda ya? Apa bedanya? Kalau pengajaran hanya sekedar ilmu, materi saja sudah cukup disebut pengajaran. Ya. Tapi kalau pendidikan lebih ke arah perubahan perilaku atau karakter. Ya, ya. Sangat baik ya Bu Juisna. Jadi pendidikan dan pengajaran itu berbeda ya. Jadi kalau pengajaran itu lebih kita untuk transfer ilmu, memberi ilmu yang kita punya kepada siswa. Tapi kalau pendidikan itu adalah kita menuntun siswa. Jadi bagaimana siswa itu bisa berhasil. Ya, jadi makanya kita sebagai guru kita dibilang sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Jadi kita ada melakukan perubahan paradigma belajar ya. Yang pertama di sini ada saya akan mengambil praktek. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu sudah pernah tahu ini? Belum ya? Ya, cobalah buka. Yang pertama, ambillah sepotong kertas, kemudian remas dan genggamlah. Kira-kira di depan Bapak Ibu sekalian itu ada kertas atau tidak? Jadi kalau ada kertas boleh dipegang, digenggam. Iya, tisu juga nggak apa-apa. Boleh digenggam ya. Kemudian yang kedua, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi sama teman sebelahnya ya, teman sebelahnya. Jadi coba kasih kepalan tangannya yang di dalamnya itu anggap isinya bukan tisu, tapi isinya adalah berlian. Ya, isinya itu berlian yang sangat berharga. Kemudian teman sebelahnya berusaha untuk membuka. Ya. Yang ketiga, teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sudah dicoba? Kira-kira ada yang terbuka atau tidak? Kira-kira teman sebelahnya mau nggak membuka tangannya? Ya. Ayo Bu. Oke, pertanyaannya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Jadi kita umpamanya di tangan itu adalah berlian ya. Jadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita gitu ya. Ya, kayaknya kalau berat banget lah kalau mau dikasih ke orang lain ya. Jadi yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Semua orang melihat hal yang sama.
Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda gitu terhadap suatu hal. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak bisa ya, iya. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh mengajak orang lain untuk bisa berpandangan sama dengan kita. Jadi kita malah harus memahami tentang pandangan orang lain tersebut. Ya, kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi tidak semua perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Kalau biasanya di kelas siswa misalnya ribut pasti kita menganggapnya suatu kesalahan. Padahal di situ adalah perilaku yang memiliki tujuan. Tujuannya misalnya apa? Mungkin dia butuh perhatian, ya, butuh perhatian, butuh kasih sayang atau apa ya, gitu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul tidak? Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi misalnya kalau tadi ya kita meminta sesuatu hal kemudian nggak dikasih, pasti ujung-ujungnya apa? Maksa. Ya, maksa. Padahal yang keempat, kolaborasi dan membuat kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang kelima, modal berpikir menang kalah. Seharusnya adalah modal berpikir menang-menang. Kalau menang kalah itu misalnya siswa melakukan kesalahan, kemudian kita menghukum dia, kita akan menganggap kita menang dan siswa akan kalah. Seharusnya adalah menang-menang. Jadi kalau misalnya siswa salah ya harus kita tanya kenapa dia melakukan itu ya. Jadi kitanya puas, kitanya tahu apa alasan dia, dan siswa juga tidak akan merasa rendah diri atau merasa kalah. Oke, di sini kita akan membahas tentang yang pertama, ada disiplin positif. Ya. Disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut KHD, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Jadi disiplin yang asalnya dari motivasi internal. Kalau internal itu kan dalam ya. Jadi harus disiplin yang dari motivasi internal, dari diri sendiri, bukan dari motivasi eksternal. Misal takut datang terlambat karena takut dihukum atau dimarahi ya. Misalnya takut dimarahi sama Pak Angga gitu ya. Jadi atau bulusi atau mau catur. Jadi harus karena motivasi internal. Karena ya memang dia pengen datang pagi supaya tidak terlambat dan mendapat pelajaran itu. Disiplin positif di sini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau internal tadi. Jadi motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Lanjut Bu. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi artinya antara guru dan siswa itu sama-sama setuju. Nilai-nilai ini merupakan payung besar
dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita di dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan universal ini mungkin tadi sudah sempat disinggung ya Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau di sini lebih ke agama ya, hubungan antara Tuhan dan sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Maksudnya adalah saling menghargai antar budaya, suku, ras, itu yang maksud dengan berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Gotong royong di sini hubungannya dengan kolaborasi, kerjasama. Yang keempat ada kreatif. Apalagi kita di dunia SMK pasti harus memiliki guru dan siswa yang memiliki kreatif tinggi. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini apa maksudnya ya? Bernalar kritis, berpikir kritis. Jadi kalau misalnya kita dapat sesuatu hal yang baru ya, dapat info-info itu harus kita bisa menyaringnya. Jadi bernalar kritis, kira-kira efeknya positif atau negatif. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Jadi sebagai siswa yang kita, sebagai guru kita harus bisa menciptakan siswa yang mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Oke, sekarang kita bahas tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, di sini pertanyaan pemantiknya adalah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi kalau Bapak Ibu guru itu datang tepat waktu, kira-kira motivasi apa sih yang mendasari? Biar gajinya halal. Biar dapat duit halal. Biar dapat duit halal. Kemudian apa lagi? Kira-kira kalau kita datang tepat waktu, kira-kira motivasi apa sih yang mendasari? Dari internal atau eksternal? Eksternal. Banyaknya eksternal ya. Ya, tapi juga ada internalnya lah ya. Ada. Sedikit eksternalnya sedikit. Oke, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu akan termotivasi. Misalnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi misal siswa datangnya tepat waktu ya, jadi motivasinya ya supaya nggak dihukum sama guru piket atau guru BK. Itu masih motivasi eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti pujian. Jadi nggak datang terlambat supaya dapat pujian gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang mana yang paling bagus ya Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Kalau yang 1 sama 2 itu masih motivasi eksternal, yaitu dari luar. Kalau yang ketiga itu motivasi internal, jadi dari dalam diri sendiri. Nanti di tengah-tengah ada games, ada quiz ya Bapak Ibu, games. Jadi itu lewat online ya, lewat online. Nanti tapi bisa masuknya 40 nama kayaknya ya. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi malah kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri murid. Jadi supaya murid itu ya lebih termotivasi dari internalnya gitu. Jangan dia mau mengerjakan sesuatu karena kita kasih hadiah. Motivasi perilaku manusia. Anda datang tepat
waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan. Kalau itu masih motivasi yang apa ya? Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi supaya nggak dihukum gitu ya, nggak dimarahin. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Itu motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu guru datangnya tidak telat gitu karena untuk dapat pujian, ya. Misalnya datangnya selalu pagi, tidak pernah telat, itu kan mendapat pujian ya. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Nah, kalau ini dari motivasi internal, jadi datang tepat waktu ya untuk menghargai waktu, kemudian menghargai orang lain dan menjadi contoh bagi murid. Oke, sekarang kita bahas tentang hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu pernah dengar istilah hukuman ya? Mungkin pernah melakukan. Kemudian konsekuensi. Kira-kira hukuman dan konsekuensi itu ada bedanya enggak? Atau sama? Beda. Hukuman atau konsekuensi itu beda atau sama? Beda ya? Iya. Kira-kira apa bedanya? Kalau hukuman dia sebelumnya tidak membuat kesepakatan. Iya. Tapi kalau konsekuensi sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Iya. Kalau hukuman itu tidak membuat kesepakatan, jadi hukuman itu tiba-tiba. Ya, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan siswa. Jadi misalnya nih, siapa ya contohnya misalnya Bu Okta. Misalnya Bu Okta jam pelajaran pertama, kemudian siswanya ada yang terlambat. Masukkan syaratnya kalau mau masuk ya dihukum, suruh apa lari lapangan atau apa. Itu kan hukuman ya. Jadi sebelumnya nggak ada perjanjian sama siswa kelas gitu, nggak ada kesepakatan kelasnya. Itu disebut dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kalau misalnya kamu melakukan hal yang dilanggar, berarti kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Dan itu disetujui antara guru dan siswa. Di sini ada contohnya. Tindakan guru kemudian hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Kalau itu lebih ke konsekuensi karena dia yang melakukannya sehingga ya dia mendapatkan konsekuensinya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan baju olahraga saat jam pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Malah ya siswanya tidak bisa menjawab pertanyaan, kemudian ya tiba-tiba kan langsung dihukum suruh mengangkat satu kakinya. Hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau tadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Itu yang disebut dengan hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati, jadi sudah perjanjian antara guru dan siswa, kalau kamu melanggar ini berarti kamu akan mendapatkan konsekuensi ini. Kemudian yang ketiga ada istilahnya restitusi. Bapak Ibu pernah tahu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya siswa itu melakukan kesalahan ya jangan langsung dikasih hukuman ya, ditanya dulu kira-kira kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Pastikan ada
alasannya. Ya, harus kita pahami dulu. Itu yang disebut dengan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu sadar tidak kalau misalnya kita memberikan penghargaan itu adalah suatu bentuk hukuman bagi siswa. Jadi misalnya Bu Arum, misalnya siswanya bisa melakukan sesuatu yang Bu Arum inginkan, maka dikasih penghargaan. Itu malah menghukum siswa. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ya, kalau siswa itu tidak kita kasih hadiah, dia nggak akan mungkin bisa melakukan itu yang kita pikir. Padahal ya belum tentu ya. Ya makanya penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman bagi siswa. Penghargaan sama dengan hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif bagi siswa. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan, Bapak Ibu? Ya, kalau misalnya kita memberi penghargaan kepada salah satu siswa, maka siswa yang lain itu akan merasa iri. Ya, iya dong ya. Misalnya Bu Arum ngasih penghargaan kepada siswa yang bisa mengerjakan, Bu Arum lagi nggak ngasih penghargaan, maka siswa itu akan menurun ya belajarnya, karena ya Bu Arum nggak ngasih hadiah. Gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas bagi siswa, dan penghargaan itu menghukum. Ya, jadi ya lebih baik kita tidak perlu memberikan penghargaan yang berlebihan kepada siswa atau hadiah, karena supaya muncul motivasi internal dari siswa. Oke, sekarang kita bahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, makhluk hidup, manusia, hewan ya, membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Apa sih kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan? Makanan, ya kan? Kemudian apa lagi? Tempat tinggal ya. Jadi untuk kebutuhan hidup. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang, ya. Ya pasti kan butuh kasih sayang. Kemudian apa lagi? Perhatian, ya. Ya jadi banyak kebutuhan dasar manusia. Di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan kita. Gitu. Ya, misalnya kita bekerja kan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup atau apa ya. Itu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ya misalnya makanan ya, kemudian tempat tinggal, itu kebutuhan dasar manusianya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia, setiap orang pasti masih membutuhkan kasih sayang ya, itu kebutuhan dasarnya. Yang ketiga kebebasan. Jadi sama dengan murid. Murid juga membutuhkan kasih sayang. Jadi kalau kita mengajar, ya harus bisa memberikan kasih sayang, perhatian. Jadi jangan murid itu dimarahin, dikit-dikit dimarahin. Kemudian yang ketiga kebebasan. Murid juga membutuhkan kebutuhan hidup yaitu kebebasan. Jadi jangan murid itu diatur gitu ya. Jadi jangan yang tadi kan dibilang pokoknya ya. Jadi murid harus diberikan kebebasan. Misalnya di dalam kegiatan pembelajaran. Kalau murid yang sukanya dia itu berkolaborasi, maka bisa diadakan kegiatan praktikum yang berkelompok. Atau kalau murid itu bosan di kelas, bisa pembelajaran di luar. Kemudian yang keempat kesenangan. Murid juga membutuhkan kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Yang kelima penguasaan. Ya, kita pasti butuh juga yang kelima itu ya. Dasar kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Kalau kita hidup kan
kita bekerja misalnya ya kita pasti butuhkan ya penguasaan ya. Penguasaan di sini apa sih maksudnya? Penguasaan. Iya, misalnya kita di dalam kita menjadi guru pasti kita kan pengen sih statusnya pengen jadi apa lagi, jadi apa itu penguasaan. Contoh kasus, di sini ada contoh kasus ya Bapak Ibu. Kita bahas contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya. Ibu Ari, guru wali kelas 11 aku, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu bernama Ricky. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Ricky yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Iya Bu Ari kan muridnya ada yang namanya Ricky kan? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ari, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ricky melakukan hal itu? Jadi, gimana nih Bapak Ibu? Jadi, Ricky ini dia suka mintain bekal makan teman-temannya tapi dengan paksa. Kemudian beberapa murid itu sudah melaporkannya kepada wali kelas. Kira-kira, jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Ricky melakukan hal itu? Jadi dari yang pertama kira-kira apa sih yang akan kita lakukan? Tanya alasannya ya. Alasannya ini bisa berbagai macam ya. Misal kalau alasannya yang pertama dia bilang karena dia lapar, karena dia tidak membawa makanan ya, atau dia tidak pernah sarapan di rumah. Jadi dia ngambil makanan temennya. Itu berarti kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi Ricky? Bertahan hidup, ya, karena dia lapar tadi. Kemudian selain itu ada lagi kebutuhan yang kedua tadi apa? Setelah bertahan hidup, kasih sayang ya dan merasa diterima. Ya. Jadi di sini misalnya kalau kita tanya Ricky, kemudian dia jawabannya supaya dia kalau nganin temennya ya, ngambil makanan temennya, kemudian dia dipanggil sama wali kelas dan wali kelas bilang ke orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi lebih perhatian. Di situ berarti kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi? Ya, kasih sayang karena dia pengen diperhatiin sama Bu Ari dan sama orang tuanya. Gitu. Yang ketiga tadi apa? Kebebasan ya. Kalau kebebasan, misalnya jawabannya si Ricky apa nih, Pak Angga? BKK. Misalnya kalau kebebasan, contoh kalimat jawabannya Ricky itu apa? Kalau yang dia itu karena kebutuhan dasar kebebasan. Apa ya Bu? Nggak tahu Bu. Kebebasan. Ya karena dia lapar, terus ya saya mau minta sama dia ya udah terserah saya. Gitu. Kalau menurut Bu Resti ya, Bu Resti yang sudah lebih dulu ya. Kalau kebebasan itu misalnya contohnya Ricky ngejawabnya apa ya? Kebebasan kayaknya agak kosong. Iya. Terserah saya. Iya, maksudnya kalau untuk kebebasan misalnya dia apa namanya juara dia main-main, nah itu lebih kebebasan. Ya, jadi di sini masih belum ya kalau kebebasannya. Kalau kesenangan kira-kira ada nggak di situ? Ya, jadi misalnya dia kan mengganggu temannya tuh yang ngambil makan temannya. Nah dari situ dia merasa puas karena dia sudah ngambil makanan temannya. Jadi dia senang. Kemudian dia melihat muka temennya itu yang lucu ya, yang misalnya karena makanannya diambil kan menurut dia itu lucu, bukannya karena sedih atau apa. Dan itu menjadi kesenangan bagi dia. Yang kelima, penguasaan. Dia merasa hebat karena dia sudah berhasil mengambil makanan temannya dan mendapatkannya. Sehingga temannya menjadi misalnya mengadu ke wali kelas atau apa, itu penguasaan.
Berarti dia sedang butuh kebutuhan dasar penguasaan. Oke, tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja ya Bapak Ibu? Ya, ada bertahan hidup, kasih sayang, ingin diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya. Nah, sekarang saya ada contoh kata-kata yang Bapak Ibu itu harus menjawab. Kira-kira itu kebutuhan dasar yang mana dari 5 itu tadi. Jadi saya akan melakukan permainan atau kuis ya, yang Bapak Ibu harus membuka yang namanya aplikasinya Kahoot. Bapak Ibu pernah nggak? Enggak, aplikasi yang ini aja loh, pakai laptop aja. Web. Answer result. Kevinnya. Kevin. Ya, loro. Pindah. Kabut. Pindah kono apa ini? Ini apa Bu? Pindah. Kamera. Pindah kono. Nah. Nanti ketik mama, pakai nama asli ya, jangan nama samaran. Kirim linknya Bu Hanifah sudah masuk. Ya. Oke nih, ini pinnya ya Bapak Ibu ada 4883915, boleh masuk ke Bapak Ibu tinggal di aplikasi di Google ya, klik Kahoot. Yang bisa masuk 40 orang kalau nggak salah. Ya, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam situ, nama asli ya kalau bisa ya, jangan nama samaran. Ya udah masuk Bu Rosida, Bu Catur, Bu Arun, ya Bu. Ya Pak Nasinto, Bu Lulu, Bu Yonip, Pak Hadi, Bu Hanifah. Ayo Bapak Ibu yang lain. Di HP ya. Dipilih aja aplikasinya Kahoot. Langsung masuk. Oke, udah ada Bu Trinurjana, ada Bu Dini, Pak Luki, Pak Gabriel. Jadi Arjuna itu siapa ya? Ya, jadi ini bisa menjadi motivasi untuk belajar siswa ya Bapak Ibu. Karena kita juga senang kalau main-main kayak gini kan. Oke, ada Bu Ari, Bu Resi, Bu Yopi. Itu yang dan Bagus itu Pak Agus. Kemudian Udus itu siapa ya? Oke, sudah masuk semua Bapak Ibu? Udah masuk semua, yang belum bisa masuk? Bu Mary belum ada ya Bu? Jadi Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini, Bapak Ibu akunnya pakai yang akun belajar. Jadi supaya bisa banyak respondennya. Oke, sudah Bapak Ibu? Ada yang belum yang kesulitan masuk? Ya, di sini ya saya menyiapkan 10 pertanyaan. Ya, 10 pertanyaan yang harus dijawab. Jadi kalau Kahoot itu dia siapa yang cepat dan tepat, cepet-cepetan. Nanti terakhir ada peringkatnya 1, 2, 3 ya. Nanti siapa yang keluar namanya di peringkat 1, 2, dan 3. Sudah? Sudah? Oke, saya mulai ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Soal yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu guru di situ muncul warna kan? Diklik. Nah, itu diklik
aja, mau merah, biru, kuning atau hijau jawabannya. Ini pertanyaannya. Soal ya waktunya udah mau habis, ya waktunya 20 detik. Oke, ada 13 orang yang berhasil menjawab benar. Jadi pilihannya yang kesenangan. Kesenangan, jadi kesenangan ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru itu kesenangan. Ini siapa ini? Wia yang paling tinggi. Soal kedua. Oke, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira itu kebutuhan cinta, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Oke, ada 19 orang yang menjawab benar. Jawabannya adalah cinta dan kasih sayang. Posisinya bergeser ya. Soal nomor 3. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira itu kebutuhan apa? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya, waktunya sudah habis ya. Ada 18 orang yang menjawab benar, yaitu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia pengen dikejar sama gurunya kan? Ya, masih budi saya. Soal keempat. Soal keempat, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan apa? Ya, kebebasan. Ya. Masih Bu Disa. Kemudian yang kelima. Yang kelima, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan apa? Penguasaan, kesenangan, cinta kasih sayang, atau kebebasan? Saya sudah 22 orang yang menjawab ya. Ada 13 orang yang benar, yaitu cinta dan kasih sayang. Pak Nasito. Soal nomor 6. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira itu cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oke, jawabannya adalah penguasaan. Hanya 6 orang yang bisa menjawab benar. Bu Juisna. Nomor 7, jadi ada 10 ya. Yang 7, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Yang benar adalah kebebasan. Siapakah dia? Panas sih. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang, atau penguasaan?
Sudah dijawab Bapak Ibu? 23 orang yang menjawab. Oke, yang benar adalah kesenangan. 19 orang. Panas sih. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan atau penguasaan? Oke, jawabannya adalah penguasaan. Ya, karena dia merasa keren ya. Soal terakhir nomor 10. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Gimana ininya? Cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Kebebasan. Apa salah? Oke, jawabannya yang benar adalah kebebasan. Oke, yang peringkat 3 di sini adalah Bu Juisna. Yang kedua Budisa. Yang ke-1 adalah siapa kira-kira? Panasito ya. Ternyata Panasito jawabnya benar dan cepat. Di sini kan harus walaupun benar tapi lama ya nggak masuk ya. Jadi harus cepat. Nah ini bisa menjadi penerapan untuk pembelajaran di dalam kelas supaya pembelajaran tidak menjadi membosankan. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Studi kasusnya, Rangga sering terlambat datang ke sekolah. Dia tiba di sekolah jam 7.30 ke atas padahal pembelajaran dimulai pukul 7.15. Selain itu, Rangga juga kadang lupa membawa buku dan alat tulis karena terburu-buru. Penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Rangga, mengapa? Kira-kira penerapan disiplin yang seperti apa? Kira-kira penerapan disiplin yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, kita akan menanyakan kepada Rangga ya. Alasannya kenapa dia datangnya terlambat. Mungkin dia bangunnya selalu kesiangan, tidak ada yang membangunkan atau apa. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus restitusi. Kemudian posisi kontrol di sini ada 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Oke Bapak Ibu, itu 5 posisi kita. Yang pertama penghukum. Ya, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan sebagai teman. Kira-kira Bapak Ibu semua ada di posisi yang mana selama menjadi guru? Sebagai penghukum kah, sebagai teman, atau sebagai manajer? Guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi misalnya perkataannya apa? Patuhi aturan saya atau awas. Itu kan menghukum ya. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu kata-katanya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kata-kata yang sering keluar itu biasanya dengan kata-kata yang lembut. Misal, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kan sama aja kita membuat murid itu merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu ada yang melakukan seperti ini ya, sebagai teman bagi siswa. Jadi pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi di sini misalnya ibunya bilang, ayo bantulah demi ibu ya, atau
Ibu atau sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi itu posisi sebagai teman, tetapi itu malah posisi yang salah. Kemudian guru sebagai pemantau, bisa menggunakan kata-kata apa yang telah kamu lakukan. Kemudian kata-kata yang pertama adalah peraturannya apa. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi yang paling baik dari posisi yang lain. Jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kata-katanya, apa yang kita yakini? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu guru sebagai manajer. Dan kita di dalam mengajar harus berperilaku sebagai manajer. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, ya jangan dihukum atau membuat merasa bersalah, tapi kita tanya dulu, kenapa siswa melakukan hal itu? Kemudian keyakinan kelas. Jadi ada istilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan sama peraturan beda tidak Bapak Ibu? Beda ya. Kalau peraturan itu seperti apa? Dibuat oleh sepihak saja. Kalau peraturan itu hanya satu arah, jadi hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, misalnya oleh sekolah atau guru. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan. Jadi dua arah, kesepakatan antara dua pihak. Jadi misalnya antara kita dengan siswa. Itu keyakinan atau kesepakatan kelas. Sehingga di dalam kelas kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Misalnya siswa tidak boleh datang terlambat, siswa tidak boleh makan minum di kelas dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada tadi restitusi ya, restitusi segitiga. Restitusi segitiga di sini adalah guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi di dalam memecahkan masalah siswanya. Jadi ada 3 tahap, ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita kalau menjadi guru itu harus sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ya Bapak Ibu bisa dibaca, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, di sini ada kata-katanya. Ya. Ya, jadi ini yang terakhir ya, poin terakhir segitiga restitusi. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita harus menerapkan segitiga restitusi atas permasalahan siswa. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Bisa dibaca Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan. Nah, di sini kasusnya yaitu Riki siswa kelas 11-1 sering datang terlambat pada jam pelajaran pertama, sehingga dia mendapat teguran dari gurunya. Ya. Jadi di sini bisa, nah di sini Riki ya, muridnya Bu Ari tadi banyak masalah ya. Tadi udah namanya. Nah ini salah satu segitiga restitusi. Nah, ini si Riki anaknya Bu Ari tadi.
Dan ada lagi juga ini, karena dia mencontek. Jadi dia mencontek pekerjaan temannya. Kemudian kita tanyakan. Kita harus menanyakan apa alasan dia mencontek. Ternyata alasannya ingin mendapatkan nilai besar dan tidak malu dengan teman-temannya ya. Sehingga kita harus mencarikan solusinya, menanyakan keyakinan tadi. Kira-kira apa yang harus dilakukan siswa? Ya dia harus belajar ya agar mendapatkan nilai yang baik dan tidak mencontek lagi. Gitu. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Dari materi guru penggerak, terutama saya dari CGP Angkatan 8, materi budaya positif. Jadi kesimpulannya di dalam kegiatan pembelajaran kita harus menerapkan segitiga restitusi, ya. Jadi tanpa kita mengambil posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, tetapi sebagai manajer. Dan apa? Jangan memperlakukan siswa dengan sikap yang kurang baik ya Bapak Ibu. Jadi ya misalnya siswa punya masalah harus kita tanggapi, kita tanya apa alasannya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan solusi dari masalah siswa tersebut. Oke, terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanya di lain waktu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.